macam. Ini yang Mas pakai juga tadi Marlin juga ya. Ini dari banyak motif. Wah, ini saya boleh berdiri juga seperti ini. Nah, seperti ini. Wah. Dan ini motif batik abstrak kontemporer. Jadi jika membeli batik ini, kita juga nggak bisa buat lagi, cuman satu-satunya. Seperti ini. Oke. Nah, tadi itu karena mic-nya nggak bisa dipegangin nih Tribuners gitu. Jadi biar apa ya? Biar sambil duduk boleh ya. Tadi udah di-spill sama Mas Indra. Mas Indra sampai berdiri nih ngasih lihat ke Tribuners bahwa ini kayak motif ikan Marlin. Ya, nah, ada juga motif yang lain nggak, Mas? Ada. Coba kita tutup lagi yang ini. Seperti Ini batiknya batik cap. Kalau ini batik cap masih juga. Ini masih asli dari Kepri ya? Iya. Capri. Si Kepri. Ini kok bahannya beda, Mas? Iya, ini katun. Ini bahan katun. Grade-nya masih grade yang B, belum grade yang A. Oke. Motifnya ini motif segantang lada Atau motif merica. Karena dulu zaman dulu itu orang Belanda itu ke Kepri nyari hasil bumi ya, kayak merica ini ya. Segantang lada ini, makanya kita angkat jadi motif. Ya. Berarti setiap motif ini ada cerita lah ya, Mas ya. Ada. Ikan Marlin, yang ini segantang lada. Ya. Ini tadi bahannya apa, Mas? Itu kayaknya Dolby. Bahan Dolby. Oke. Dolby. Ini bahan katun ya. Katun. Oke. Ada juga. Yang gonggong mana, Mas? Ada gonggong nggak, Mas? Nah, itu kan karena kebanyakan orang taunya motif Kepri, motif batik Batam apa? Gonggong. Kalau enggak jembatan Barelang gitu. Ada sih. Oke. Kita mau lihat nih hasil karya Mas Indra. Baik. Tapi ini motifnya motif pasti ikan Marlin. Masih ikan Marlin. Warnanya cute ya Tribuners. Wah, Tribuners bisa berikan komentar, like dan subscribe-nya, atau bisa langsung yang penasaran bisa langsung aja komen di gonggong seperti ini. Wah, motifnya. aduh cantik banget ini gonggong. Ini gonggong ya? Iya. Emang asli ini asli. Coba kita buka dulu deh. Ya, Mas ini ya. gonggong ada. Ini asli kayak menggambarkan Kepri banget sih. Tahu nggak, Mas, ini namanya si paling Kepri, Mas. Iya, si paling Kepri ya, gonggong. Ya, cantik ada banget loh Tribuners. Ada apa? Bintang lautnya, karena memang kebanyakan motif batik Kepri itu atau Batam khususnya itu biota laut yang kita angkat. Iya. Ya, ini juga kayak bintang lautnya ada gonggong. Oleh lautan kan, makanya yang diangkat seperti itu. Ini kalau Tribuners berminat nih, Mas, pengen gitu. Nah, ini ada alamatnya, nomor teleponnya, atau di mana? Boleh di spill aja. Boleh diketik aja di Rumah Indra Batik Batam, itu akan muncul di map. Rumah Indra Batik Batam itu akan muncul di map. Yeah. Kalau media sosial kayak FB dan IG itu Indra Batik Batam akan muncul. Indra Batik Batam akan muncul. Oke, ini kalau untuk harga nih, Mas, masih beda-beda ya? Harga beda-beda. Yang cap itu paling yang satu warna atau yang dua warna seperti itu kan 2 meternya sekitar 180. 180. Kalau beli per lembarnya. Kalau misalkan belinya banyak bisa kurang. Kalau yang ini, Mas? Itu batik tulis abstrak kontemporer sama dengan ini. Per lembarnya itu 1,5 miliar JT. Oh, JT. Wow, kurang. Aduh, luar biasa memang. Iya. Emang mahal ya, Mas ya? Iya, tulis masalah. Yang membuat mahal itu apa, Mas? Membuat mahal adalah ini limited edition dan tidak ada yang memakainya selain yang beli ini. Wow. Jadi kita kasih garansi. Kita garansi jika dipakai dalam satu acara ada yang menyamai motifnya, kita akan ganti uangnya balik dan kita kasih batik 2. Wow, keren banget. Jadi emang kalau misalnya ada yang sama, loh kok bajunya sama dengan aku? Aduh, kita harus ke Mas Indra nih gitu. Bisa. Berarti emang satu-satunya ya, the one and only Tribuners. Setiap batik tulis abstrak kontemporer pasti cuma satu kain, satu biji. Iya. Jadi sejauh ini selama membatik nih, Mas, dari tahun dari awal Pekalongan sampai motivasinya ke Batam gitu, ikut di Sperindak, kita ngomongin soal pendapatan nih, Mas. Nah, bagaimana, apakah usaha seperti ini bisa mendatangkan cuan nih, Mas, bagi orang bagi pemula atau bagaimana? Yang jelas pasti mendatangkan cuan. Pasti karena apa? Karena kalau tidak mendatangkan cuan, berarti kan tidak ada yang mau mengembangkan lagi. Buktinya sekarang kan sampai ada 25 pembatik yang kita bina dan mereka itu memang mendapatkan omset. Wow, omsetnya ya. Ya. Pertama dari kita itu ada namanya kegiatan itu kegiatan yang dari Dekranasda Kota Batam. Jadi ada Batik Batam Fashion Week. Batik Batam Fashion Week ya.
Disitulah nanti para pembatik itu mengeluarkan batiknya dan udah didesain sama desainer dan ditampilkan oleh model-model. Nah, disitulah terangkatlah semua para pembatik yang tadinya tidak dikenal di masyarakat, akhirnya oh iya ada batik rupanya ya. Ada motif-motif yang di Batam ya, seperti itu sih kira-kira. Kalau dulu kita itu ibaratnya membatik itu menunggu pembeli, kalau sekarang pembeli yang menunggu kita selesaikan batiknya. Wow, luar biasa. Berarti ini udah benar-benar bisa dijadikan sebagai mata pencarian nih Mas ya. Mata pencarian. Nah Mas, ini ada pertanyaan nih. Kalau membatik itu bisa menjadi mata pencarian, seberapa besar sih Mas potensinya untuk kelangsungan hidup perekonomian? Mengingat belum banyak nih orang yang suka batik gitu. Gini, semua bisnis itu tergantung kita kepada siapa menjualnya. Batik saya jika dijual di pasar dan pasarnya paling pasar umum biasa aja atau di pinggir jalan, tidak akan mungkin akan terjual seharga 1,5. Exactly, ya. Tapi jika saya menjualnya kepada orang-orang yang di atas sana dan memang betul-betul tahu dengan batik, terjual dan tanpa menawar. Luar biasa, benar-benar. Bahkan bisa di atas rank harga yang kita buat ya. Bisa. Berarti memang harus jeli dengan pasar juga ya Mas? Jeli dengan pasar dan tahu dengan siapa kita menjualnya. Karena kalau kita menjualnya sama orang yang tidak tahu, mau dikasih ini 100.000 pun orang itu nggak mau, pasti akan menaruh jadi 50.000. Sementara kalau kita jual sama orang-orang yang tahu dan betul-betul orang yang paham, oh iya ini batik tulis, oh iya ini yang pakai cuma saya, begitu ada acara internasional satu Indonesia pun yang pakai cuma saya batik ini. Sejauh ini udah pernah dibawa ke luar Indonesia belum Mas? Ke Inggris pemasarannya sama Pak Wali. Inggris dan sama Pak Wali ke Australia pernah juga. Wow, luar biasa memang Mas Indra. Itu tahun berapa Mas? Kemarin aja. Kemarin ini. Setahun yang lalu. Itu berapa banyak Mas pemasarannya? Dibawa ke Inggris tuh diambil sekitar 10 biji. 10 biji dengan motif yang untuk dikasihkan souvenir ke ke mana sih ya? Ke orang sana lah, delegasi dari Inggris sana lah, dikasihnya ke sana sebagai souvenir. Terus ada lagi yang kemarin ke Australia, ada juga melalui chat kita langsung kirim ke sana dengan FedEx apa kita kemarin lupa. Langsung dikirim ke sana. Wow, luar biasa. Bukan main ternyata Tribuners, Mas Indra, ternyata pasar motif batik Capri-nya udah nyampe ke Inggris loh, di luar negeri bahkan. Nah, Mas, ini kan banyak nih motifnya beda-beda. Kalau boleh tahu nih udah berapa banyak sih motif batik yang Mas ciptakan? Motif batik kita ciptakan kalau misalkan kita ngajar ke sesuatu atau ke kelurahan lain dan mereka membuat UKM sendiri, itu pasti kita kasih free motif. Jadi kita buatkan semua motifnya. Jadi yang setelah itu udah 10 yang untuk mereka aja. Yang kita buat untuk tulisnya ini aja. Gak pernah kita hakikan dan tidak pernah untuk menjadi milik saya itu enggak. Jadi begitu saya buat, karena satu kain ini satu motif, jadi saya cuma cukup posting di IG aja. Karena kalau saya hakikan berapa banyak, saya hakikan ribuan mungkin saya hakikan motifnya. Mas, itu kan bisa dibilang ribuan ya. Apa kayak inspirasi membuat motif ini tuh dari mana gitu? Inspirasinya mengalir dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Tidak pernah ini tidak pernah untuk dicoret atau ditulis dulu, enggak. Cuma karena udah terbiasa jadinya paling ya udah seperti ini, lengkungan sini seperti ini. Intinya batik kita itu pasti akan ketemu di depan seperti ini. Nyambung. Modelnya nyambung seperti ini. Ya nanti tergantung tergantung kitanya aja sih mau seperti apa, tapi goresan-goresan ini udah di luar kepala masalahnya. Wow, luar biasa memang. Udah ada ribuan motif batik nih Tribuners ternyata diciptakan dan dibikin oleh Mas sama Mas Indra. Nah Mas, ada tadi kan udah ada ribuan motif yang Mas cipta ini. Nah dari sekian banyak motif yang ada, itu yang paling laris apa? Untuk saat ini yang paling laris dan diminati oleh customer ya motif ikan marlin. Oh, ikan marlin ini. Kalau saya tuh tahun 2000 berapa ya Mas? 2017 gitu, motif yang banyak di gonggong jembatan Barelang. Kita dulu waktu pertama-tama membatik itu gonggong. Habis itu kan banyak yang makin nih gonggong nih. Nah, kita mencoba terobosan yang baru dengan motif ikan marlin sesuai dengan
kemarin kesepakatan komunitas batik Batam bikin motif apa sih? Motif ikan marin aja lah, biar Batam itu punya yang beda gitu. Jangan gonggong satu kepri gitu katanya. Ya, Nah, ya, ya. dan- Kenapa harus ikan marlin, Mas? Diambil Kenapa dari ini bukan? sih. Kenapa bukan ikan kerapu? Nah, ada atau juga ikan Napoleon, kita buat juga ikan Wow. Napoleon. Ikan Napoleon. Mhm. Cuman memang belum booming lah. Ya, Paling ya. booming ikan marin. Mhm. Dan kenapa ikan marin ini sih? Karena dari ikan marin ini banyak filosofi yang kita ambil sih sebetulnya. Oh Untuk ya. Batam itu sih. Kenapa sih ikan marin sih? Karena sih si ikan marin ini ada suatu perenang yang hebat. Ya. Jadi kalau diambil filosofinya adalah mudah-mudahan Batam ini menjadi pengembangannya semakin cepat. Wow. Seperti itu. Plus dulu dong Tribuners. Nah, karena tadi kita udah ngomongin soal motif dan juga harga juga soal pemasaran ini Tribuners, kita pengen tahu dong review dari pembeli gimana Mas, sejauh ini bagaimana respon positif mereka Respon atau positif tingkat mereka. penjualannya Mas? Tingkat penjualannya kemarin masih masa Covid aja kita masih bisa bertahan. Wow. Apalagi Ya. sekarang mulai bangkit lagi ya, insya Allah semakin banyak lagi. Mhm. Dari responnya mereka puas dan mereka pede untuk memakai batik kita, di foto, selfie dan kirim kita balik. Wow, iya dong pasti karena mereka ngerasa pertama batiknya paling beda dan mereka merasa senang dengan karya Mas Indra ini gitu. Ya, alhamdulillah seperti itu. Mhm, mhm. Intinya ya kalau sudah seperti ini dipercaya orang dan semuanya kita mempertahankan itu yang lebih berjuang lagi kita mempertahankannya. Ya.